Untuk saudara kita mengerti dan kita tahu bahwa bekal untuk fisik kita yaitu makan minum, yang sandang pangan, ya, tempat sehat di masa sempurna. Bagaimana saudara? Itu untuk tubuh jasmani kita. Tapi saudara, untuk tubuh kerohanian kita, apa yang juga kita perlukan dan kita perlengkapi, tentu saudara yang kasih adalah firman Tuhan, hubungan dengan Tuhan, persekutuan kepada Tuhan. Ya, nah, jadi doa-doa kita di pagi hari. Jadi ya saudara, nah, udah mulai ya, ada yang semangat-semangat ya bangun pada pagi hari. Jadi mulai dilatih ya, jam 4 atau jam 5, setengah 6 paling lama saudara. Tidak harus saudara kasih panjang doa atau berdoa saudara, tapi minimal 15 menit ya harus kita berdoa. Nah, kalau Tuhan Yesus bilang, tidakkah kamu sanggup bertahan 1 jam saja untuk aku, katanya. Jadi kalau kita bisa lebih cepat bangun, maka kita tidak akan terburu-buru waktu. Ya, nah, kadang-kadang karena lambat bangun, maka kadang-kadang kita diburu waktu karena pekerjaan sudah banyak yang mau kita kerjakan, ya, yang mau kita hadapi. Jadi itulah sebabnya kita teladanilah Tuhan Yesus. Ya, waktu masih subuh dia bangun, berdoa, mengasingkan diri, ya, untuk bersekutu kepada Tuhan. Nah, kalau kita ada dalam suasana pimpin Roh Kudus, ya kadang-kadang bisa 2 jam, 3 jam nggak terasa, kita bisa berdoa. Jadi apa saja yang kita doakan saudara, tentu kita ingatlah ya, pekerjaan Tuhan yang terutama. Nah, cuman yang paling ya terbaik, yang paling terbaik untuk kita lakukan saat kita menghadap hadirat Tuhan dulu, kita menyelesaikan ya hubungan kita pribadi dengan Tuhan, pengakuan dosa, kita adakan penyembahan kepada Tuhan. Ya. Lalu kemudian kita berdoa syafaat, kita doakan saudara-saudara kita, pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya, teman-teman kita ingat satu persatu, keluarga. Jadi kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan juga turut bekerja untuk hidup kita. Itulah maka dia katakan di dalam Matius 6 ayat 33 itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi harus selalu kita dahulukan pekerjaan Tuhan. Ya, kadang kan tidak ingat pekerjaan Tuhan, langsung terjun, ya, mendoakan pribadinya, ya, mendoakan usaha pekerjaannya, mendoakan, ya tidak salah sih. Ya. Tetapi saudara yang kasih, kan kita percaya firman Tuhan bahwa mendahulukan pekerjaan Tuhan itu akan mendatangkan berkat Tuhan lebih melimpah bagi kita, karena kita bekerja untuk Tuhan, Tuhan bekerja untuk kita. Itu motonya. Haleluya. Nah, kita bekerja untuk Tuhan, Tuhan yang bekerja untuk hidup kita. Jadi nggak usah kita capek-capek suruh-suruh Tuhan, ya, berikan aku ini, berikan aku itu. Tidak. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, pasti Tuhan akan campur tangan, turun tangan, ya, untuk kehidupan kita. Haleluya. Jadi ini dulu sekarang yang perlu kita latihan adalah melawan, ya, keinginan daging kita, diri kita ingin, ya, bersantai-santai, tidak peduli pekerjaan Tuhan, tidak peduli bangun pagi, tidak peduli, ya, berdoa, ya, tidak peduli merenungkan firman Tuhan, tidak ingat lagi persekutuan dengan Tuhan. Nah, ini masalah. Jadi ini yang perlu latihan dulu. Bangun pagi. Haleluya. Jadi berdoa, ya, secara berantai. Amin saudaraku. Iya, ada kemajuan akhir-akhir ini. Saya lihat saudara. Jadi yang masih belum mendaftarkan di grup GPI. Haleluya. Ada yang berinovasi atau memberikan satu satapan rohani, renungan rohani yang bisa menambah, ya, makanan rohani bagi kita. Haleluya. Jadi saudara, kalau udah saudara makan seperti itu, udah, haleluya, udah mandiri namanya. Udah bisa mandiri, ya. Jadi tidak perlu lagi tunggu pendeta kita ngomong, bangunlah. Jadi udah kuliah, oh ini udah bangun jam 4, ini udah bangun setengah 5, oh ini udah, oh bagus. Haleluya. Jadi Tuhan saudara, haleluya. Jadi pada kesempatan ini saudara yang kasih, saya ingin menyampaikan kepada kita firman Tuhan yang menjadi topik renungan kita yang tertulis di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 8 mulai. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 mulai sampai ayat 8.
Iya. Di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 mulai sampai ayat ke-8, mari kita membacanya menjadi renungan bagi kita. Saya membaca mulai ayat 1, kamu membaca ayat 2, dan kita membaca secara bergantian. Sudah siap? Haleluya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang yang bicara mereka dan karena mereka adalah kebenaran akan dipercaya. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita kisah perjamuan mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jika Allah tidak menyayangkan mereka yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari kiamat. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dengan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ayat 8. Sebab seorang benar yang tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, sehingga jiwanya yang itu tersiksa. Iya, saudara. Haleluya. Jadi tema firman Tuhan pada kita pada kesempatan ini, ya, memilih komunitas yang tepat. Hati-hati memilih komunitas, ya. Hati-hati memilih komunitas. Arti komunitas itu, saudara yang kasih, sesuatu perkumpulan, sesuatu pergaulan, sesuatu lingkungan, tempat, ya. Karena saudara bisa, ya, berdampak bagi perjalanan kehidupan kita. Masih jauh perjalanan kehidupan kita. Saudara yang kasih, di ayat 7 dan 8 di sini tadi dikatakan saudara bahwa, ya, ini yang saya mau tekankan. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ayat 8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersisa. Lot dikatakan di sini, saudaraku, orang benar. Ya. Tetapi dia mengalami penderitaan, tersisa batin, tersisa keadaan, terpaksa harus dia beradaptasi, mengikuti arus situasi di lingkungan, di tempat, di tengah-tengah di mana dia berada. Padahal dia orang benar. Alkitab katakan dia orang benar, tetapi dia menderita. Menderita dia itu karena dia berada di lingkungan, di kalangan orang-orang yang tidak tepat. Nah, siapa yang salah? Yang salah Lot itu sendiri, karena dia memilih komunitas Sodom dan Gomora. Sebenarnya dia adalah orang benar. Apa yang ada di Sodom dan Gomora tadi sudah kita baca di ayat pertama, bahwa di situ, saudara yang kasih, ada nabi-nabi palsu, ada pengajaran-pengajaran sesat, ada hal-hal yang tidak baik, ya. Seperti yang terjadi, yang dikatakan Petrus bahwa pada akhir zaman harus berhati-hati masalah hal ini, ya. Pengajaran sesat. Bukan tidak mungkin ada di antara kamu, bukan tidak mungkin kamu akan menemukan hal itu, bukan tidak mungkin ada yang mengajak seperti itu, sehingga kamu terjun ke dalamnya dan menjadi menderita akhirnya. Ini dulu seperti itu terjadi. Dan
Tadinya saudara yang kasih, Lot tergoda. Dia mau bergabung, dia mau tinggal di Sodom dan Gomora. Oh, di sana makmur, di situ ada yang kemeriahan. Nah, akhirnya saudara yang kasih, walaupun dia orang benar, menjadi menderita. Itulah saudara yang kasih, maka kita pun sebagai anak-anak Tuhan menjadi pengajaran bagi kita ini. Bukan semua tempat, bukan semua lingkungan, bukan semua golongan, kelompok yang bisa memberikan kepada kita rasa tenang, rasa aman, rasa bahagia, rasa damai. Bukan juga semua orang yang berkata-kata yang manis benar-benar melakukan yang baik dan benar. Haleluya. Jadi saudara yang terkasih, inilah kehidupan Lot. Nah, walaupun dia, ya, Tuhan selamatkan, karena Tuhan bilang tadi, ya, tidak sayang kepada siapapun, tidak sayang. Dunia purba saja yang sudah dia ciptakan begitu indahnya. Pada awalnya Tuhan ciptakan langit dan bumi, maka dia lihat indah. Itu pun dia tenggelamkan zaman Nuh. Dan dia katakan tadi, hanya 1 orang dan 7 orang yang lain yang diselamatkan. Siapa? Nuh, istrinya, anak-anaknya, menantunya. Haleluya, 8 orang, 1 keluarga. Karena apa? Karena memang lingkungan waktu itu saudara tidak mau peduli hubungan dengan Tuhan, tidak mau mengindahkan apa yang diberi, nasihat yang baik yang daripada Tuhan yang diberikan. Tidak mau peduli. Itu yang disebut orang fasik, orang beban, keras kepala. Walaupun mereka dengar, tapi tidak mau memahami kata Tuhan Yesus. Walaupun mereka melihat, tapi tidak mau peduli, tidak mau mengerti. Banyak orang seperti itu saudara. Mendengar firman Tuhan, mendengar sih. Orang yang beragama menjadi Kristen sih. Tetapi sayangnya, tidak mau mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata di dalam Markus pasal 7 itu bahwa pada akhir zaman banyak orang berkata, Tuhan, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, mengusir setan dalam namamu. Tetapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu, karena aku hanya mengenal yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Karena banyak di akhir zaman ini yang mudah tergoda oleh lingkungan, mudah tergoda oleh pergaulan, kelompok yang sebenarnya hanya membawa, ya, kehancuran. Haleluya. Di dalam Roma 10 ayat 3 kalau nggak salah, ayat 3 10 kalau nggak salah. Ya, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Haleluya. Tidak mengenal kebenaran Allah, walaupun mereka giat beribadah, tapi tidak mengerti kebenaran Allah. Yang mereka lakukan adalah mendirikan kebenaran mereka sendiri.